Oke, kita melangkah ke pemateri kedua kita, yakni pemateri yang tak kalah menarik pula yang akan membahas mengenai perempuan dan teknologi, yaitu Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar, SOS MSI. Nah, sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV pemateri. Nama lengkap, Dr. Citra Rosalin Anwar, SOS MSI. Alamat, Jalan Sunu, Kompleks Unhas, Blok F 16, Makassar. Tempat tanggal lahir, Makassar, 24 Oktober 1976. Nah, Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar ini merupakan pecinta K-pop atau K-popers, pecinta barongko dan sangat menyukai Taipei. Adapun riwayat pendidikan, S1 Komunikasi Universitas Hasanuddin, S2 Komunikasi Universitas Hasanuddin, dan S3 Komunikasi Universitas Pajajaran. Adapun pengalaman penelitian dan pengabdiannya, yakni pada tahun 2016, pengembangan kurikulum multikultural untuk SMP di Sulawesi Selatan. 2017, komunikasi dosen dan mahasiswa, teknologi pendidikan dalam proses pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya pada tahun 2018, pengembangan layanan informasi akademik berbasis digital di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. 2018 Cyber Kartini, aktivitas perempuan pendidik di media sosial. 2018 ada penelitian berjudul Mahasiswa dan K-pop. 2018 PKM pelatihan pembuatan template dan referensi manajer untuk penulisan karya tulis ilmiah bagi guru-guru di SMA Negeri 5 Goa, dan masih banyak pengalaman penelitian dan pengabdian lainnya. Selanjutnya ada beberapa pengalaman lain yang sangat banyak dan tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang Ibu Dr. Citra ini pengalamannya sudah jauh sekali. Nah, selanjutnya melangkah ke organisasi pada tahun 2015 sampai sekarang, merupakan Ketua Dewan Riset dan Pengembangan ISKI Sulsel 2016 sampai 2019, Humas dan Kerjasama Tim Survive 2018 sampai 2019, Trainee Public Speaking Relawan Tim Survive 2016 sampai 2019, Pengurus Badan Pendidikan Islam Al-Markas Al-Islami Harian Yayasan Al-Markas Al-Islami. Penulis aktif pada Harian Tribun Timur, Harian Fajar, Pojok Sulsel, dan lain-lain. Narasumber pada Celebes TV untuk bidang media sosial dan karya ilmiah. Pada tahun 2016 sampai 2018, anggota panel ahli tim survei kualitas siaran TV Sulawesi Selatan KPI. 2016 sampai sekarang, penyunting ahli jurnal ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut. 2018 penyunting ahli jurnal dakwah Tablik Jurnal uin.alauddin.ac.id, dan masih banyak pengalaman organisasi lainnya. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar, SOS MSI, untuk membawakan materinya. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Ya, Ibu. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini semuanya tampak begitu sehat dan bahagia ya. Matahari juga bersinar cerah sekali setelah lumayan berapa hari ya kita diguyur hujan di Makassar, sehingga kemudian terjadi banyak sekali genangan-genangan yang menyerupai banjir ya. Tapi bukan banjir katanya, itu genangan. Mungkin genangan yang cukup banyak sehingga kadang-kadang kita berhalusinasi bahwa itu adalah banjir. Oke. Tadi sudah dibuka perkenalan oleh moderator Kakak Eni ya. Saya menyebutnya Kakak Eni. Panjang sekali perkenalannya, saya sampai malu sendiri. Ini kayaknya saya kayak orang yang kurang kerjaan ya, banyak banget gitu yang harus dibacakan. Baik, saya memulai dengan menyapa narasumber pertama, Bapak Mirwan Fikri,
Kemudian panitia yang luar biasa yang sudah mengundang saya, terima kasih banyak, dan semua yang hadir pada pagi ini. Keuntungan dari menjadi pemateri kedua itu adalah saya sepertinya tinggal menyimpulkan saja, tinggal bercerita saja, tinggal melengkapi saja. Baik, saya izin membagikan layar ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan, Bu. Oke. Tadi sempat disinggung tentang salah satu tulisan saya, riset saya tahun 2018 sebenarnya. Judulnya itu Cyber Kartini. Jadi itu sebenarnya tulisan yang harus wajib kudu saya terbitkan waktu itu karena satu dan lain hal. Jadi sebenarnya intinya adalah ketika orang melihat background pendidikan saya, kemudian saya sebagai kepala laboratorium teknologi pendidikan, mungkin kalau bicara gender kemudian apakah saya pakar segala? Nah, tentu saja itu pun yang saya tanyakan ketika saya diminta pertama kali. Saya mau ngobrolin apa soal gender? Saya bukan pakar gender. Saya tidak pernah serius membahas tentang gender gitu. Tapi kalau kita mau membahas tentang bagaimana dunia perempuan di teknologi atau gender di teknologi, saya ikut. Saya mau bersedia untuk berbagi cerita. Saya memulai dengan sebuah video. Mohon maaf, Ibu, tidak terdengar suaranya. Suaranya nggak kedengeran ya? Ini memang sebenarnya ada sedikit masalah dengan suara, tapi ada teksnya kan? Oke, karena disuruh sama Kim Namjoon untuk speak yourself, what is your name, maka saya mencoba untuk memperkenalkan diri, walaupun tadi udah dikenalin ya. Halo, saya Citra Rosalin Anwar. Saya yakin tidak ada yang kenal saya, jadi saya harus memperkenalkan diri. Sehari-hari saya staf pengajar dan Kepala Laboratorium Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Tadi udah disebutin, saya belajar komunikasi sebenarnya. Kemudian saya bagian dari komunitas jaringan pegiat literasi digital Indonesia, JAPELIDI, Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia, juga Think Survive itu khusus untuk perempuan peduli kanker di Sulawesi Selatan. Dipercaya sebagai salah satu fasilitator nasional untuk kurikulum tular nalar, itu adalah kurikulum literasi digital, terutama untuk dunia pendidikan. Dan sampai sekarang masih juga dipercaya sebagai tim riset kualitas siaran TV untuk KPI ISKI Sulawesi Selatan. Tadi juga udah disampaikan, saya suka warna ungu, saya suka barongko, saya suka Taiti, saya K-popers. Penggemar K-pop itu nggak bisa saya lepasin. Kemudian hobi screen shopping, terus bikin caption panjang di medsos. Kalau nggak percaya, kita boleh berteman. Saya ada di Facebook dan di Instagram di @citra_rosalin. Dan tahun 2021 dipercaya sebagai salah satu tim penulis modul literasi digital untuk mendampingi pilar digital skill dari Kominfo, Siberkreasi, dan Japelidi. Nah, itu sedikit itu aja sih sebenarnya yang pengen saya sampaikan.
Nah, saya mau cerita soal ini nih. Tadi sebenarnya udah banyak dibahas. Nah, kalau melihat video yang saya sampaikan di awal dari videonya Kim Namjoon, itu sudah dijelaskan bahwa sebenarnya bicara gender itu kita itu harusnya melihat diri kita sebagai individu, as a person, bukan sebagai perempuan, bukan sebagai laki-laki. Gender itu nggak ada hubungannya sama jenis kelamin. Kalau itu versi saya. Sekali lagi saya bukan pakar gender dan tidak pernah punya riset yang serius tentang gender. Saya selalu melihat gender itu tidak ada urusannya dengan jenis kelamin. Gender itu adalah kita sebagai individu dengan bagaimana kita dibesarkan di budaya tersebut gitu. Nah, dalam banyak hal kemudian kita punya masalahnya tuh seperti ini loh. Penyebab kesenjangan gender di dunia kerja. Bukan cuma di dunia kerja, di mana-mana. Di dunia pendidikan, di relationship, sebenarnya itu tidak ada yang namanya jenis kelamin di dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki. Pendidikan untuk perempuan, pendidikan untuk laki-laki. Dalam relationship juga seperti itu. Tapi karena kita berbicara gender, sekali lagi tidak tentang jenis kelamin. Gender ya mungkin tadi udah dibahas. Gender itu bagaimana seseorang dilihat perannya, statusnya, tanggung jawabnya berdasarkan masyarakat gitu. Jadi ya pemikiran masyarakat saja. Ini pekerjaan khusus untuk laki-laki, ini pekerjaan khusus untuk perempuan gitu. Sekolahnya kalau SMK, misalnya SMK-nya khusus untuk perempuan, mainan untuk perempuan, mainan untuk laki-laki, warna untuk perempuan, warna untuk laki-laki. Menurut saya itu sudah agak ajaib karena warna sejak kapan warna ada jenis kelaminnya gitu. Nggak ada warna. Ini curhatan emak-emak. Jadi ketika saya baru punya anak saya laki-laki, saya mau ke toko yang brand paling besar, brand yang mewah sampai toko yang biasa saja. Kalau saya ke satu toko dan saya tanya bagian laki-laki sebelah mana, Mbak? Pasti ditunjuknya itu satu pojokan, pojok aja, di pojok. Jadi ada satu lantai isinya baju perempuan semua, perlengkapan pernak-pernik perempuan dan ada satu pojokan untuk laki-laki. Ya memang baju laki-laki ya itu saja, kemeja, kaos dan sebagainya. Tapi warnanya begitu-begitu saja, abu-abu, hitam, putih, biru. Seolah-olah warna pink, warna ungu, warna biru tua, navy atau merah itu bukan warna laki-laki. Di kepala saya tuh sudah mulai protes, sejak kapan warna ada jenis kelaminnya gitu. Jadi kemudian akhirnya tadi sudah dibahas bahwa educate your son. Bukan tidak sekedar jaga anak perempuanmu, tapi educate your son gitu. Jadi saya kemudian mengajarkan kepada anak saya bahwa tidak ada pekerjaan perempuan, tidak ada pekerjaan laki-laki, tidak ada pekerjaan rumah tangga. Yang ada adalah pekerjaan di dalam rumah tangga. Bahwa kemudian kita membiarkan anak laki-laki kita setelah makan dia boleh nggak cuci piring, tapi anak perempuan kita yang mencuci piringnya itu menurut saya itulah bagian dari ketidaksetaraan gender. Karena memasak, mengurus rumah, mengurus dan sebagainya itu adalah life skill kalau menurut saya. Bukan sesuatu yang bersifat kodrat gitu. Jadi sekali lagi menurut saya gender itu fokus kepada bukan jenis kelamin perempuan atau laki-laki tapi pada kompetensi, kepada skill kita. Ada satu drama yang saya tonton. Jadi ada seorang jaksa, dia harus memilih kandidat jaksa pendamping dia dan dia sudah bilang saya tidak mau punya jaksa perempuan. Kenapa? Karena perempuan tuh banyak banget izinnya. Ntar izin hamil, ntar dia menikah, ntar dia punya anak, dia izin mens dan sebagainya gitu. Itu membuat produktivitas pekerjaan itu tidak bagus gitu. Jadi dia lebih kepada sifat pada hal-hal biologisnya, bukan kepada kompetensi atau skill gitu. Akhirnya dia memaksakan untuk menerima jaksa kandidat yang laki-laki dengan alasan biologis ya tadi karena kalau perempuan tuh ada banyak banget cutinya gitu. Nah, ternyata ketika pekerjaan itu berjalan, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kompetensi seorang perempuan. Kompetensi apa? Komunikasi. Itu harus kita pahami. Ada perbedaan komunikasi perempuan dengan komunikasi laki-laki gitu. Nah, apakah itu yang disebut bahwa komunikasi juga ada seperti iya, karena kemudian kita sekali lagi membahas perilaku, status, tanggung jawab, bahwa kemudian ada stereotip perempuan itu multitasking, dia bisa sambil
ngajar sambil bawa materi gini, sambil ada anak, sambil jagain ini, sambil nunggu tukang sayur, sambil ini, itu, dan sebagainya. Tapi apakah laki-laki tidak bisa melakukan itu? Saya yakin bisa. Hanya karena mereka terstereotip bahwa, oh saya hanya single task, saya nggak bisa multitasking, itu perempuan gitu. Atau misalnya ada stereotip bahwa, oh perempuan itu lebih lemah, perempuan itu makhluk halus, seolah-olah kita ini hantu. Makhluk halus itu apa, Gumiho? eh Nine Tail Vampire atau apa gitu. Jadi sebenarnya tadi sudah dibahas bahwa gender itu, kalau versi saya, mudahnya saya itu pada kesetaraan gender itu berfokus kepada setiap hal diletakkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya, bukan kepada jenis kelamin atau biologisnya. Oh, ini ada butuh nih pekerjaan sekretaris, kasih perempuan gitu. Oh, apa hubungannya sekretaris dengan perempuan? Nggak ada gitu. Ya iya, kalau dia perempuan tapi dia nggak punya kompetensi gimana? Oh, ini ada pekerjaan nih sebagai perawat. Perawat itu khusus untuk perempuan. Kata siapa? Gitu. Chef koki-koki pun itu sebenarnya kan kalau kita lihat lebih banyak yang terkenal itu kan laki-laki. Chef Juna, Chef Arnold gitu. Dan ini juga menurut saya agak aneh. Orang mengkotakkan bahwa perempuan itu tempatnya di dapur. Perempuan itu masak gitu. Nah, ketika ada chef yang terkenal, sebut saja Chef para Queen, Chef Renata gitu. Dia berada di ruang yang memang di pikiran orang-orang yang memang tempatnya masak memasak, bukan keterampilan masak memasaknya yang dibahas, tapi fisiknya. Nah, itu kan aneh gitu. Dia berada di tempat yang oleh budaya masyarakat, di tempat yang seharusnya perempuan berada ya. Menurut pandangan orang, di dapur memasak. Tapi orang nggak mikir kompetensi masak dia, skillnya dia. Yang dipikirin adalah seksinya, cantiknya, tatonya gitu, bajunya, penampilannya. Nah itu kan aneh lagi. Jadi di mana sebenarnya letak perempuan? Saya sekali lagi kembali kepada pidato dari Kim Namjoon di awal tadi. Nggak peduli kamu gendernya apa, warna kulitnya apa, identitasnya apa, sepanjang kamu bisa ya udah lakukan. Speak for yourself. Jadi ya kita tampil dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke area perempuan dan teknologi. Ini harus dipungkiri. Ini sebenarnya data lama ya, ini tahun 2017, yang mengatakan bahwa dalam dunia teknologi itu masih dunia laki-laki. Ya, itu dilihat dari berbagai macam seperti ini. Leadership, teknologi, itu memang masih dikuasai oleh laki-laki. Total workforce, baru kemudian itu perempuan gitu. Jadi kayak gini loh. Misalnya kita mengatakan, oh perempuan itu, pemimpin perempuan itu biasanya galak, pemimpin perempuan itu biasanya baperan, biasanya ini. Nah, ada bentuk-bentuk komunikasi antara perempuan dengan laki-laki yang memang itu berbeda, dan itu yang biasanya susah untuk dipahami. Ketika saya mengingat kalimat Taylor Swift. Jadi kata Taylor Swift, kalau misalnya ada sebuah peristiwa yang sama, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika laki-laki bereaksi, maka dia disebut reaksi. Kalau perempuan yang bereaksi, maka dia disebut overreaksi. Jadi ada perbedaan makna ketika perempuan dan laki-laki melakukan pekerjaan yang sama, perempuan dan laki-laki melakukan pekerjaan yang sama, bertindak yang sama, berperilaku yang sama, maka ada perbedaan maknanya. Persoalannya adalah apakah kita mau terkungkung oleh itu. Nah, dari penelitian ini dikatakan bahwa sebenarnya itu bukan persoalan jenis kelamin perempuan atau laki-laki sekali lagi, tapi memang karakter. Jadi perempuan tuh lebih suka dengan orang dibandingkan dengan laki-laki yang katanya lebih tertarik pada benda. Ini adalah hasil penelitian. Nah, kalau berhubungan dengan teknologi seperti ini kan kita berbicara tentang benda. Nah, kalau perempuan katanya lebih bagus dalam soal interaksi dengan manusia, interaksi dengan lingkungan sekitar. Mungkin dia akan lebih bagus pada sisi konten, tapi kalau teknis-teknis enggak. Saya biasanya nih, saya ngasih contohnya gini. Saya melihat bagaimana sih perilaku komunikasi mahasiswa tersebut. Bukan karena dia perempuan atau laki-laki. Misalnya saya ada 2 mata kuliah. Satu mata kuliah pengantar sinematografi dan satunya komunikasi pendidikan. Pengantar sinematografi saya dibantu oleh Harun dan Armin.
kebetulan mereka laki-laki. Untuk mata kuliah komunikasi pendidikan, saya dibantu oleh Andriani dan Asnur. Kebetulan mereka perempuan. Kenapa? Karena keahlian mereka di situ. Kalau seandainya Andriani misalnya punya kemampuan untuk membuat film seperti kemampuannya Harun, dan Harun punya kemampuan untuk lebih berkomunikasi, lebih santai, lebih ringan, maka itu yang akan terjadi. Jadi memang yang kita lihat adalah yang orang lihat, oh ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki. Yang sebenarnya terjadi adalah kita melihat kompetensi. Kompetensi dia ada di mana? Ya nggak peduli dia laki-laki atau perempuan. Sepanjang dia bisa ngerjain ini ya udah kasih gitu. Tadi sudah dibahas gitu tentang kuota 30%. Memaksakan sekali harus ada perempuan di situ. Sebenarnya kemudian itu merugikan untuk laki-laki. Bagaimana kalau misalnya yang dipilih hanya boleh 7 orang? 6 orang ini laki-laki, 1 orang harus ada perempuan gitu. Gimana kalau seandainya sebenarnya ada lebih banyak perempuan yang bisa? Atau memang totally dari semua kandidat nggak ada sama sekali perempuan yang mampu setelah melakukan tes yang sama. Jadi menurut saya kesetaraan gender itu bukan tentang bahwa perempuan bisa kok ngerjain semua kerjaan laki-laki, nggak ada hubungannya sama itu. Kalau versi saya kesetaraan gender itu adalah semua pendidikan, semua pekerjaan, dan semua relationship atau apapun interaksi kita itu didasarkan kepada kompetensi kita, skill kita, bukan kepada jenis kelamin. Oh iya, kita kasih kerjaan ini. Walaupun dia nggak mampu, tapi karena kita butuh perempuan gitu. Oh iya, tolong, itu paling nyebelin tuh kalau misalnya kayak gini. Ini tolong deh narasumber pakai perempuan 1 atau 2 jadi moderator. Kenapa? Biar cantik dipasang di poster. Apa-apaan itu gitu kan. Karena itu nggak nyambung antara kompetensi dengan tampilan gitu. Bukan memasang seseorang karena dia look-nya look better gitu kan. Tapi bagaimana caranya supaya itu seimbang. Jadi benar-benar karena kompetensinya. Sekali lagi bukan tentang perempuan, tentang laki-laki. Nggak ada menurut saya pekerjaan yang ada jenis kelaminnya itu nggak ada. Kerjaan, pendidikan berjenis kelamin. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya kembali ke sini. Ini adalah G-Dragon. Kalau suka K-pop, dia adalah generasi kedua dan sampai sekarang sebenarnya masih sangat nomor 1. Dia my favorite bias. Jadi bias nomor 1 saya itu G-Dragon sebenarnya. Sekarang saya di EXO. Oke, jadi saya bukan BTS, tapi saya EXO. Tapi G-Dragon ini adalah satu-satunya yang saya suka banget. Dan dia bilangnya gini, the only thing I have to do in life is die. Everything else is a choice, including breathing. Gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi tidak ada pekerjaan, pendidikan, relationship, or anything yang bentuknya jenis kelamin. Nggak ada pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki. Adanya saya mampu, saya mau. Ya udah kalau kamu merasa mampu, coba ikut bersaing. Bangun kompetensi. Semua itu pilihan. Ah, saya nggak mau pekerjaan yang itu khusus kayaknya untuk laki-laki cocoknya. Saya nggak mau ke dia. Yang mana pekerjaan untuk laki-laki itu? Sekretaris. Jaga sekretaris untuk perempuan. Kemudian kasir dan sebagainya untuk perempuan. Yang laki-laki yang mana? Jaga parkir misalnya dan sebagainya. Sekarang semua digantikan oleh mesin yang nggak punya jenis kelamin sama sekali. Coba apa jenis kelamin mesin itu? Kita membayar pakai mesin, kita bayar parkir berhadapan sama mesin, bayar tol sama mesin dan sebagainya. Sekretaris ya kita udah bisa punya sekretaris sendiri. Modalnya hanya di handphone gitu, berbagai macam aplikasi. Jadi sekali lagi pilihannya ada pada kita. Tidak memilih antara perempuan atau laki-laki. Nah, jadi bagi saya sekarang kita ada di sini. Ini adalah dunia kita. Dunia kalian terutama. Buat generasi saya hanya numpang di pinggir-pinggirnya saja. Kalian adalah aktor utamanya gitu. Jadi saya yang harus belajar bagaimana caranya beradaptasi dengan dunia kalian. Dunia kalian itu ada di sini. Saya menyebutnya internet adalah pintu kemana saja. Gunakan. Nah, seperti penampilan yang glowing, itu kan kalian harus jaga dengan skincare. Nah ini juga nih, itu skincare, perawatan dan sebagainya itu perempuan. Sejak kapan skincare itu ada jenis kelaminnya? Nggak ada. Semua kita, every individu, setiap orang itu punya hak yang sama dan kewajiban yang sama untuk merawat dirinya.
Pertama untuk kenyamanan dirinya sendiri, yang kedua untuk kenyamanan orang lain. Kebayang kalau dia nggak mandi ke kampus gitu, baunya kemana-mana, kesel kan, ngaruh ke kita. Jadi tidak ada urusan mandi itu pekerjaan perempuan, mandi itu 3 kali sehari itu perempuan yang mandinya segitu, kita mah laki. Sejak kapan laki nggak mandi gitu, nggak ada urusannya. Jadi sekali lagi mindset kita adalah yang namanya biologis ya biologis, individu ya individu. Nah, kemudian karena dia tadi di awal dianggap bahwa, oh teknologi itu sebenarnya lebih fokus kepada laki-laki sebenarnya. Enggak juga, itu ketertarikan, minat, kompetensi, bakat. Kita punya Just No Limit misalnya, dia juga gamers, gitu kan. Nah, yang harus kita lakukan adalah, kalian mau nggak berada di dalam dunia yang sebenarnya ini punya kalian? Punya sesuatu, punya prestasi tadi udah disampaikan. Jadi, ya dibangun jejak digitalnya. Karena kita semua punya pilihan yang sama. Internet dan teknologi itu adalah dunia kalian. Kenapa kita adanya di sini? Ada yang harus kita luruskan dulu. Kalau melihat di awal tadi, oh teknologi itu dunianya laki-laki gitu kan. Karena berpikir bahwa literasi digital itu hanya ada tentang bagaimana sih kita membangun kecakapan, pakai alat, pakai teknologi, pakai aplikasi dan sebagainya. Padahal tidak sesederhana itu, Marimar. Karena literasi digital itu menyangkut bagaimana kita memahami, bagaimana kita menguasai, bagaimana kita menggunakan. Kalau versi Kemkominfo itu ada 4, kecakapan kita bagus, etika kita bagus, budaya kita bagus, keamanan kita bagus. Itu sekali lagi tergantung kepada individu. Nah, kemudian kenapa saya hanya bahas tentang perempuan gitu? Memangnya perempuan aja yang nggak punya masalah, laki-laki nggak punya. Sebenarnya begini, sekali lagi gender bukan tentang perempuan. Gender tentang peran, status, tanggung jawab. Mau dia laki-laki, perempuan, atau another gender ya. Personally, secara personal, saya sebenarnya tidak pernah memusingkan dengan orientasi seksual seseorang gitu, terserah dia. Yang menjadi masalah kalau orientasi itu kemudian mendorong kepada ke arah perilaku yang tidak. Nah, itu yang menjadi masalah. Selama orientasi seksualnya itu bisa bertanggung jawab di jalan yang ya tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri, tentu saja ya silahkan, itu kan pilihan. Sekali lagi, kita punya pilihan masing-masing. Nah, kalau berdasarkan dari penelitian yang saya bikin tahun 2018 waktu itu, kenapa itu kemudian menjadi urgent? Karena gini loh, Kartini sendiri selalu dianggap sebagai, oh ya pahlawan emansipasi. Kenapa sih dia dijadiin pahlawan? Masih banyak kok yang layak gitu. Dia kan nggak pernah berperang misalnya secara langsung. Oke, yang Kartini lakukan itu adalah dia bercerita. Kemudian dia poin plusnya adalah dia punya akses untuk bercerita itu ke temannya melalui surat-surat. Dia punya teman di luar negeri gitu. Nah, di zaman sekarang kita semua ini adalah orang-orang yang dikasih akses itu. Aksesnya ada di mana? Just one click away, hanya di jempol kita. Kita punya platform semua kita bisa berbuat. Sekali lagi tidak ada yang namanya perempuan, laki-laki atau another gender. Yang ada adalah kita mau atau tidak. Nah, ini adalah hasil riset saya waktu itu. Tentu saja sudah banyak perubahan, tapi saya coba stick di sini. Jadi tipe anggota grup WhatsApp pada saat itu ada 5 ya, ada silent reader, ada komentator, ada broadcaster, ada promoter, ada pemilik panggung. Pemilik panggung itu nggak banyak. Coba aja dicek sekarang, dilihat grup WhatsApp-nya, ada yang hanya baca saja. Ada yang semua hal itu, semua postingan dikomentari. Even itu waalaikumsalam, baik, mantap, oke, gitu. Kemudian ada broadcaster yang suka sekali mengirim-ngirim, meneruskan. Kemudian ada tipe yang promosi, suka sekali berpromosi gitu. Kemudian ada pemilik panggung. Pemilik panggung ini memang jumlahnya tidak banyak. Kalau jumlah kita di satu grup 150 misalnya, ya dia hanya mungkin ada 3 orang atau 4 orang, ya dia saja yang saling bersahut-sahutan di situ. Ini menunjukkan, ini perempuan ya, bahkan perempuan yang katanya suka ngobrol, yang suka berinteraksi, yang suka bercerita gitu kan, itu ternyata di grup WhatsApp ketika menggunakan teknologi pun terbaginya seperti ini gitu. Jadi sekali lagi,
istilah-istilah mulut perempuan, gaya perempuan misalnya, nah itu harus kita evaluasi kembali. Sebenarnya obrolan, bergosip atau bercerita atau ngobrol itu tidak ada jenis kelaminnya gitu, nggak ada obrolan laki-laki, nggak ada obrolan perempuan. Yang ada adalah gaya komunikasi mereka memang berbeda. Kalau perempuan itu lebih kaya dengan kosakata, lebih ekspresif, lebih lebih serius dan lebih detail dan lebih bisa membangun biasanya. Itu pola komunikasi ya, bukan jenis kelamin, tapi polanya. Sementara ketika laki-laki berkomunikasi, maka dia biasanya tidak terlalu fokus kepada hal-hal detail, tapi langsung kepada atau tidak ada basa-basinya. Nah, ini paling bisa dilihat, mungkin kalian nggak sadar bahwa influencer atau pemengaruh itu atau selebgram itu kebanyakan perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa? Satu, karena yaitu perempuan lebih bisa berkomunikasi dengan cair. Jadi seolah-olah tuh kita ngobrol sama dia tuh kayak akrab sekali. Guys, makanan ini tuh enak sumpah banget, gila rasanya bikin meninggal gitu. Apa itu rasa meninggal itu apa gitu? Memangnya meninggal itu enak sampai makanan yang enak banget itu bikin rasa mau meninggal. Itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan loh. Kosakatanya itu. Masih ingat mungkin Syahrini misalnya, alhamdulillah apa kabar? Alhamdulillah ya. Atau terowongan nanti badai lah apa dan sebagainya. Itu perempuan. Perempuan memang punya kemampuan dalam ekspresif. Itu komunikasi ya. Komunikasinya tidak jenis kelamin tapi pola komunikasinya memang mereka lebih ekspresif dari segi wajah, dari segi pemilihan kosakata yang kadang-kadang itu jadinya ketika seorang influencer bercerita seperti itu kita langsung relate gitu, merasa dekat, merasa akrab gitu, tidak digurui karena memang cenderung kita males banget kalau belum apa-apa kita udah diceramain gitu. Padahal sebenarnya influencer A juga menceramain kita, menggurui kita tapi dengan bahasa yang lebih ringan. Guys, ngerti nggak sih pakai eyeshadow yang ini, pakai blush on yang ini tuh kayak gini 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 gini. Tapi ketika kemudian itu misalnya mobil yang berjenis kelamin ya, dijenis kelaminkan sebagai itu adalah dunianya laki-laki. Ketika perempuan kemudian, ada yang pernah lihat bagaimana Dian Sastro bercerita tentang mobil? Jadi dia cerita tuh lancar banget, tapi langsung berasa pengen, duh gimana ya caranya pengen beli mobil itu. Kenapa kita jadinya lebih percaya, oh kalau perempuan dia lebih yang kayak gini loh, enak banget, ringan, terus ketika kita muter, ketika kita belok, itu dia bisa lebih santai gitu, lebih enak lah bawanya, lebih percaya diri, terus kita nggak merasa harus terlalu dinominasi misalnya. Dia bisa menggunakan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang kita pahami. Bayangkan ketika misalnya influencernya itu kebetulan laki-laki. Dia akan cerita, ini transmisinya, ini dia menyebutkan angka-angka yang tidak semua kita itu paham. Gitu. Jadi sebenarnya bukan tentang laki-laki atau perempuan, tapi tentang jenis kelamin. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menghindari, memang ada kemudian pengelompokan-kelompokan. Bahkan di soal belanja. Coba, ini saya ambil, jadi ada tipe-tipe belanja cowok sama cewek. Laki-laki katanya kalau belanja itu begini, kalau perempuan belanja begini. Bahkan menurut penelitian, yang paling banyak belanja, perempuan itu paling banyak belanja di Shopee dibandingkan di Tokopedia. Begitu juga di Lazada, begitu juga di Bukalapak. Itu lebih banyak laki-laki yang belanja di situ dibandingkan di Shopee. Saya sendiri hanya punya Shopee. Saya nggak punya aplikasi belanja yang lain. Loka pasar saya itu Shopee. Kemudian saya tanyain kenapa? Ternyata hasil penelitian ini mengatakan karena satu Shopee itu fiturnya girly gitu. Girly itu apa gitu? Oh, dia lebih berwarna. Gambar-gambarnya lebih estetik, lebih bagus. Kemudian banyak, nah ini katanya yang sangat perempuan, lebih banyak diskonnya, banyak tawarannya. Kemudian barangnya juga lebih beragam. Sekali lagi targetnya memang berbeda. Nah, kalau di Tokopedia itu memang katanya yang paling banyak laku itu elektronik dan sebagainya dibandingkan kalau Shopee ya segala macam ada di situ.
Jadi itulah mungkin ya yang membuat penelitian ini mengatakan perempuan lebih banyak berbelanja di Shopee daripada di Tokopedia. Ketika kemudian laki-laki ditanya kenapa lebih suka belanja di Tokopedia dibanding di Shopee, kata mereka ya fiturnya sederhana, gampang gitu. Jadi mungkin polarisasi itu yang ada, bahwa laki-laki nggak tidak terlalu peduli dengan merek gitu. Nah, itu juga kemudian menjadi sesuatu yang masih harus dipertanyakan lagi, apakah betul seperti itu? Karena di beberapa lingkungan saya bahkan paham, dan termasuk bahwa dia membeli sesuatu atau ketika kita "Ini bagus banget loh sweaternya, apa nih? Zara." "Oh iya pantesan, keren," gitu. Jadi dia tahu merek gitu. Bahkan menurut saya biasanya malah lebih detail, nggak mau pakai barang KW. Nah, kalau perempuan lebih berbeda lagi, biasanya mau pakai barang KW, padahal ngerti merek misalnya. Apakah kemudian pola itu membentuk perempuan dan laki-laki? Apa hubungannya dengan ketidaksetaraan gender dan sebagainya? Saya hanya akan mengatakan seperti ini. Sekali lagi, ini adalah polarisasi komunikasi saja. Semua tentu saja akan berkembang sesuai dengan bagaimana kita memposisikan diri. Nah, kalau berbicara teknologi, melihat pasar yang lebih besar itu, kemudian ada muncul jargon the power of emak-emak berdaster. Ternyata yang menguasai pasar itu bukan cuma belanja, tapi juga mempunyai toko online. Itu adalah perempuan. Jadi kita melihat sebenarnya perempuan tuh nggak perlu memperjuangkan dirinya gitu, harus diperjuangkan, mereka harus berdaya, mereka harus disetarakan, enggak. Tanpa diperjuangkan pun mereka akan memperjuangkan dirinya. Mereka lebih kreatif. Lalu apakah laki-laki tidak? Sama saja. Tapi karena selalu dianggap sama saja, daya juang laki-laki dan perempuan itu sama. Ya sama-sama pengen hidup kan. Apalagi kalau laki-laki mungkin karena dia merasa saya punya tanggung jawab terhadap keluarga misalnya. Tapi karena selama ini stereotipnya orang, pemikirannya orang bahwa oh yang mencari nafkah itu laki-laki, yang bekerja itu laki-laki, perempuan itu cuma di rumah dan sebagainya. Ketika perempuan bisa nyari duit sendiri, bisa punya karir, kemudian dianggap hebat. Kemudian diagung-agungkan, kemudian disebut berkali-kali. Padahal nggak ada, sama aja. Laki-laki dan perempuan, ya keinginan untuk survive dan hidup itu kan nggak ada jenis kelaminnya. Mau laki-laki, perempuan, atau another gender, ya semuanya mau hidup. Tapi karena pemikiran orang mengatakan bahwa itu adalah dunia laki-laki, mencari nafkah itu dunia laki-laki bukan perempuan. Ketika kemudian perempuan dianggap mampu mencari nafkah dan sebagainya, kemudian dianggap itu hebat. Padahal biasa aja, dia akan survive. Pernah nggak mendengarkan istilah, ini ngetop banget sih saya dapat di Instagram. Ada seorang perempuan muda, cantik, cerdas, dia mengatakan begini, saya tidak mau menikah dulu. Karena saya nggak mau setelah menikah, akun media sosial saya tiba-tiba jualan pop ice dan puding. Viral itu, Instagram itu gitu kan. Banyak yang bilang, kita jualan pop ice, kaya loh, duitnya segini, banyak gini. Sebenarnya yang mau disampaikan oleh perempuan itu adalah bahwa dia bisa memaksimalkan potensi dirinya dulu. Dia pengen menemukan dirinya dulu. Karena dia menganggap dia belum selesai. Dan itu artinya dia realistis, saya pengen ketika saya menikah, ya saya sudah menjadi, itulah di kepala dia gitu. Ya suamilah yang harus memenuhi kebutuhan, tapi apa daya ternyata dunia di luar sana begitu kejam ya. Setelah menikah ternyata tidak seperti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang ulang tahun sedikit ngidam jajanan pasar, bukan jajanan somainya yang dibungkus plastik datang, tukang gerobaknya yang datang gitu. Jadi artinya begini, sekali lagi tidak ada pekerjaan yang punya jenis kelamin. Hanya karena dianggap, oh ini dunia laki-laki nih. Jadi sebenarnya perempuan nggak perlu untuk diberdayakan. Itu menurut saya. Karena mereka memang berdaya. Tapi supaya mereka lebih terarah, kemudian banyak sekali organisasi-organisasi bahkan marketplace yang membuat target itu buat mereka. Misalnya Bukalapak, Eco-Friendly, Gapura Digital itu semua punya program khusus untuk perempuan. Kok nggak ada program khusus untuk laki-laki? Jangan salah, di Gapura Digital itu ada banyak sekali program misalnya, tapi hanya satu untuk perempuan, Woman Will. Gitu. Kenapa gitu? Kenapa perempuan harus dikhususkan, perempuan harus diinikan, perempuan harus justru karena
melihat potensi perempuan itu besar, gitu. Karena dia dibikinin pintu sendiri sehingga ternyata kemudian dianggap dia istimewa. Sekali lagi yang harus diingat adalah pekerjaan, pendidikan, relationship itu nggak ada jenis kelaminnya. Itu adalah pilihan kita. Kita mau jualan pop ice sekarang atau setelah menikah ya terserah kita gitu kan. Kalau kompetensi kita di situ, skill kita ada di situ ya terserah gitu. Bicara tentang gender, bicara tentang perempuan, laki-laki atau another gender, itu lekat sekali misalnya dengan dunia K-pop, itu juga sering banget. Itu perempuan, itu laki kok suka sih sama plastik. Dia kan dandan gitu, dia pakai anting, dia pakai lipstick dan sebagainya. Dia ya standar standar gantengnya orang di sana ya seperti itu gitu. Kalau standar ganteng kita tidak seperti itu ya sudah. Nah, kemudian apakah itu membuat dia berubah gender gitu kan? Kan tidak juga. Apakah dia berubah jenis kelaminnya? Kan tidak juga. Kalau berbicara tentang teknologi, sekali lagi, memang akhirnya mau tidak mau perempuan terlihat diistimewakan. Karena dalam literasi digital yang di 4 pilarnya itu, kelompok khusus yang dianggap rentan di dunia teknologi itu ternyata adalah perempuan. Jadi ada lansia, ada anak remaja, ada teman-teman difabel, ada mereka yang berada di daerah 3T dan perempuan. Jadi mereka dianggap kelompok yang rentan atau kelompok khusus yang perlu mendapat perhatian. Kenapa? Nah, ini karena perempuan cenderung mudah sekali, bukan perempuan, komunikasi perempuan yang terbuka. Mereka lebih terbuka, mereka suka bercerita sekali lagi, suka bercerita secara lepas, membutuhkan panggung dan sebagainya untuk teman, untuk bercerita gitu. Jadi mereka memang berkelompok. Jadi mudah sekali mereka kemudian melakukan hal-hal yang mungkin dianggapnya biasa saja, tapi sebenarnya punya dampak yang sangat besar. Itu bisa dilihat begini. Kalau bicara undang-undang ITE, teknologi perempuan di internet, yang paling banyak tersangkut kasus itu kan perempuan. Mulai dari berantem sama tetangganya, gara-gara status, walaupun nggak di-tag, baperan banget gitu kan. Kemudian menghina, kemudian status masih ingat koin Perita misalnya. Karena kenapa? Perempuan sebagai orang yang banyak di dunia teknologi ya, bermain di internet itu dianggap sebagai selain sebagai objek juga subjek, korban dan juga pelaku. Misalnya masih ingat mungkin kasus video 19 detik ya, itu aja dulu, atau kasus ya yang zaman dahulu yang melibatkan banyak sekali artis perempuan dan sebagainya, atau kasus Firza Hussein barangkali masih ingat. Itu kasus-kasus yang melibatkan banyak laki-laki loh di situ. Ada laki-laki di situ. Tapi kemudian yang paling banyak disorot, yang paling banyak dicerita adalah perempuannya. Yang paling susah untuk move on, untuk kembali bersih namanya itu perempuan. Yang laki-lakinya dia baik-baik saja. Let's say ya, bahkan lebih populer dan sebagainya. Itulah kenapa kemudian dianggap bahwa oh ini perempuan harus dikasih tahu nih. Mereka nggak boleh gini. Sekali lagi pilihannya ada pada kita. Bukan karena mereka tidak cerdas, bukan karena mereka tidak terliterasi, tapi sekali lagi setiap tindakan dia kemudian ketika dia berada di satu tempat bersama dengan laki-laki, maka pandangan budaya kita yang disorot itu perempuan, bukan laki-lakinya, gitu. Ketika ada kasus kekerasan seksual misalnya, yang disalahkan itu ya bajunya ketat. Oh iya, dia soalnya dia memang genit, dia memang kok mau-maunya begini dan sebagainya. Tadi ada pertanyaan yang menarik tentang kenapa lebih banyak fokus kepada perempuan? Apakah laki-laki tidak rentan kekerasan seksual? Siapa bilang? Gender itu sama aja. Sekali lagi yang namanya kekerasan seksual itu nggak ada jenis kelaminnya. Mau laki-laki sama laki-laki, mau perempuan ke perempuan, perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan, orang tua ke anak, sampai ke kucing pun itu ada gitu kan, ke binatang dan sebagainya. Ya sekali lagi yang namanya kekerasan seksual itu nggak ada gender. Apakah kemudian laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada korban? Itu tergantung yang melaporkan sih. Balik lagi ke situ. Karena kebetulan yang paling banyak melaporkan perempuan, ya akhirnya dianggap bahwa perempuan paling rentan kekerasan seksual. Padahal sebenarnya sama aja.
Sekali lagi sama ya kasus yang tadi bahwa perempuan diistimewakan sekali, ada UMKM ini, mereka bisa cari, nggak ada, sama aja. Cuma karena dianggap itu adalah dunia yang bukan dunia perempuan, maka kemudian mereka dianggap istimewa. Kita bicara data aja deh, kekerasan berbasis gender online. Daftar kejahatan cyber yang paling banyak dilaporin ke polisi. Kemudian ancaman sebar foto pribadi, dominasi kekerasan gender cyber pada 2020. Ini tahun 2020. Kalau kamu putus sama saya sebarin videonya, saya sebarin fotonya, saya sebarin ininya dan sebagainya. Itu ya ancaman. Kemudian kalau kamu putus dari saya bunuh diri misalnya. Atau ini saya ada kasus ada dosen perempuan kemudian di DM oleh seseorang ditanya, Bu, harganya berapa? Tarifnya berapa per malam? Open BO. Kagetlah dosen ini. Apa-apaan ini? Maksudnya apa? Ternyata jadi fotonya itu diambil, kemudian diedit, kemudian ditaruh di sebuah aplikasi di mana memang memungkinkan orang untuk open BO. Sebegitunya. Kemudian itu menjadi heboh. Kenapa? Karena ya sekali lagi korbannya perempuan. Kita ingat kalimat dari G-Dragon yang mengatakan segala sesuatu itu pilihan kita. Ketika kita pacaran, ketika kita bersama teman, ketika kita dalam ruang pribadi, pilihannya adalah ini mau kita bagikan atau tidak. Bukan perempuannya yang rentan, tapi pemikiran masyarakat itu selalu mengarahnya, oh ini perempuannya nih yang salah. Ini laki-lakinya nih ini laki-lakinya nih nggak salah, dia emang benar, perempuannya aja yang ngerapu. Perempuannya udah sampai bunuh diri aja tuh masih disalah-salahkan loh. Siapa suruh pacaran, itu kan pacaran dosa. Ya apa kabar, pacaran itu ada dua pihak gitu, ada perempuan, ada laki-laki. Sepanjang dia tidak ada izin, ya itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kenapa kemudian dalam teknologi, dalam dunia internet, dalam literasi digital perempuan itu mendapatkan perhatian khusus, sekali lagi bukan karena dia tidak memiliki keterampilan yang sama dengan laki-laki, tapi karena dalam dunia masyarakat dunia di luar sana itu pandangannya selalu memang yang salah itu memang pihak perempuannya. Makanya kita diajarin untuk ayo kita jaga deh, karena kita nggak bisa mengubah dunia, ini ada 2 orang loh, kita nggak bisa mengubah dunia, kita bukan tenis yang sekali gini aja udah selesai urusan kita. Jadi kita coba untuk mengeducate diri kita dulu. Kita educate diri kita dulu. Ini kalau saya foto bareng sama dia nih, kalau saya mau-mau aja difotoin sama dia, divideoin sama dia, resikonya apa? Dia bisa ngapain saya gitu. Jadi hati-hati, jangan bucin lah ya. Ini adalah berbagai hal sebenarnya yang harus diwaspadai, tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Sekali lagi saya mencoba untuk berada di titik tidak memilihat jenis kelamin. Ini kesetaraan gender itu sekali lagi bukan tentang perempuan atau laki-laki, tapi tentang kompetensi, skill-nya, kemampuannya. Kalau dia mampu, ya udah silahkan gitu. Silahkan bersaing. Asal kita start dari nol yang sama. Jangan saya startnya dari nol, kamu startnya dari 0,000-nya banyak gitu. Kita bersaingnya yang sehat aja sama-sama gitu. Nah, ini adalah berbagai hal yang harus kita pahami ketika kita bergaul di dunia internet untuk laki-laki dan perempuan serta gender lainnya. Kita bicara gender ya. Ada cyber hacking, ada impersonation, ada cyber stalking, recruitment, non-cancel, itu paling sering kayak gitu loh. Misalnya yang ngetrend di TikTok yang ada seorang perempuan, anak perempuan, cewek remaja, dia memvideokan seorang cowok di SPBU, kemudian TikTok do your magic, siapa sih dia gitu. Jadi dia merekam tanpa izin, kemudian menyebarkan tanpa izin. Walaupun sebenarnya dia itu adalah pujian, karena dia menganggap oh cowok ini ganteng banget sama adeknya gitu. Ini siapa gitu. Tahukah kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah pelanggaran secara pelanggaran cyber sebenarnya yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengambil video dan menyebarkannya tanpa izin. Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau kita keberatan dan kelihatan sekali si cowok itu sebenarnya nggak nyaman. Kalau dilakukan sebaliknya, ada perempuan yang lewat terus divideoin sama cowok, kemudian itu viral, wah rame-rame kita menghujat, itu pelecehan seksual, itu nggak boleh. Padahal pelecehan seksual juga itu juga kita lakukan, kita perempuan nih, ya.
ngelihat cowok, kemudian kita video ini ganteng banget, terus kita viral-viralkan, itu juga sebenarnya kita melakukan pelecehan. Sekali lagi, pelecehan itu tidak ada jenis kelaminnya, mau perempuan, mau laki-laki, atau gender apapun. Gender lainnya ya, sorry. Jadi, hanya karena yang paling banyak melapor, yang paling banyak dibicarakan, dia anggapan bahwa kekerasan seksual, pelecehan, itu adalah dunia perempuan gitu. Perempuan adalah korban. Padahal tanpa sadar kita juga adalah pelaku. Masih ingat kasus Jojo yang pemain bulu tangkis yang ketika dia buka baju terus komennya itu penuh dengan wah rahimku anget mas, wah ini mas, itu sebenarnya pelecehan. Coba kalau perempuan gituin, oh gila, ini sampai begini, ini tuh pernah tuh ada kasus kan, ada wartawan yang membuat timeline-nya itu judulnya itu gila-gilaan, tapi tentang perempuan, heboh. Kenapa ketika Jojo kemudian itu boleh? Jadi sebenarnya ketidaksetaraan gender itu juga ada pada laki-laki, cuma sekali lagi laki-laki dianggap kuat gitu kan, dianggap oh udah biasa dia, senang dia. Saya nggak yakin apakah Jojo nyaman dengan komentar-komentar tersebut gitu. Tapi kalau perempuan yang digituin, heboh sudah, langsung berteriak, itu pelecehan seksual, padahal sama saja sebenarnya. Jadi, ketika saya menyebutkan perempuan dan teknologi, bukan karena berarti perempuan itu lebih lemah, lebih rentan, atau nggak paham teknologi dibandingkan laki-laki, karena teknologi itu sekali lagi tidak ada jenis kelaminnya, tapi karena, gender itu adalah bagaimana suatu lingkungan atau masyarakat memframing. Jadi ketika sekali lagi kita melakukan hal yang sama tanpa melihat jenis kelamin, maka reaksi orang akan berbeda. Ini beberapa yang saya sebutnya bucin online sih, hati-hati ya karena perempuan terbiasa nih mendengarkan perempuan dan laki-laki ya, Pak Ayah dan Bu Ayah biasanya begini, Pak Ayah dan Bu Ayah merdu benar suara Pak Ayah dan Bu Ayah ini mulai dari aduh cantik sekali tadi, ganteng banget dan sebagainya gitu. Kadang-kadang kita melihat senior itu hanya senior laki-laki ke senior perempuan, padahal sekali lagi senior perempuan ke senior laki-laki pun melakukan hal yang sama gitu. Cuma karena dunia di luar sana tidak melihat itu sebagai suatu hal yang tidak boleh. Jadi sekali lagi bukan tentang jenis kelamin, tidak setara, kok perempuan mulu yang diurusin gitu. Iya, karena kita sama-sama nggak paham. Kita sama-sama belajar bahwa dunia ini sebenarnya sama aja. Perempuan dan laki-laki sama-sama bisa menjadi korban, sama-sama bisa menjadi pelaku. Sama-sama punya peran, sama-sama bisa berada di tempat yang sama gitu, sepanjang kompetisinya itu fair. Pilihan ada pada kita, siapapun kita. Yang pertama, kalau kita bicara teknologi ya kenali minat, pahami tren, asah skill. Misalnya nih biar kita dapat followers yang banyak, ya udahlah kita Koreaan deh, sok-sokan BTS deh mumpung BTS lagi hot, lagi panas gitu, lagi terkenalnya tiba-tiba, mendadak Korea, misalnya mendadak K-pop, atau mendadak wibu misalnya demi meraih followers yang banyak. Sekali lagi, apapun yang kita pilih itu harus sesuatu yang benar-benar kita pahami. Kalau kita memang jago di make up ya gunakan itu dengan baik. Saya termasuk followers-nya, beberapa anak muda ini dan menurut saya itu luar biasa. Kalau memang suka main game ya fokus gitu, main game yang benar, yang bagus, ikut kompetisi atau malah bikin game. Kalau suka bahasa ya silahkan. Menurut saya good looking itu memang poin plus. Good looking aja tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan juga percuma gitu. Jadi kalau ada yang namanya harta tahta wanita good looking ya, harta tahta orang dalam ya itu adalah poin kita. Tapi bagaimana caranya kita menggunakan poin itu ya balik lagi pilihannya ada pada kita. Bukan tentang wah dia nggak bisa nih, saya perempuan soalnya, saya laki-laki gitu. Ya sekali lagi ya dunia di luar sana di mana kita bisa bersembunyi di balik fake account dan sebagainya itu nggak dunianya itu genderless. Orang nggak ngelihat kamu laki-laki kamu atau perempuan gitu, yang penting kamu punya sesuatu ya udah kamu tunjukin gitu. Dan yang jelas satu lagi buat kalian yang ada di ini akhir ya, buat kita yang ada di dunia internet, buat kalian nih yang tadi saya bilang
dibangunlah jejak-jejak digitalnya itu, karena jejak digital itu will stay forever di situ. Itu akan terus-terusan ada. Mau kita pakai fake account, nih kalau K-popers nih punya 5, 10, 15, 20 account nih untuk streaming dan sebagainya. Mau pakai fake account, kemudian kita mencaci maki orang, kemudian kita stalking orang dan sebagainya, itu akan berpengaruh kepada ketika kita mengajukan diri kepada lembaga beasiswa atau pekerjaan misalnya. Karena HRD dan lembaga-lembaga seperti itu tuh memang sudah punya tenaga ahli yang akan men-screening kita. Yang ditanyain itu media sosial kita apa. Kemudian dari situ dia akan melacak aktivitas kita di internet. Walaupun kita udah menghapus itu bertahun-tahun. Ya ingatlah ya cerita-cerita video-video yang akhirnya viral itu kan sebenarnya video yang udah dihapus, udah lama hilang gitu kan dari kita gitu. Jadi tapi ternyata masih bisa ditarik lagi, bahkan bisa disebar-sebarin lagi. Itu berarti bahwa jangan percaya siapapun yang ada di internet. Close friend pun itu masih bisa di-screenshot, kemudian disebar kemana-mana gitu kan. Jadi ketika saya memilih judul perempuan dan teknologi, sebenarnya bukan karena perempuan itu nggak bagus di bidang teknologi. Sekali lagi nggak ada jenis kelaminnya gitu kan. Tapi bahwa pandangan sosial masyarakat di mana kita hidup itu masih menganggap bahwa yang salah adalah A, yang benar adalah B. Ini adalah kaum yang harus diperhatikan, ini adalah padahal sebenarnya perilaku itu sama dilakukan oleh berbagai gender, perempuan, laki-laki, atau another gender. Jadi poinnya saya tutup di sini, silahkan berkarya tanpa tapi. Saya mau ikut itu, tapi saya perempuan. Nggak ada urusan gitu, silahkan berkarya. Wah hebat nih, Eni bisa ikut PIMNAS padahal mahasiswa baru gitu. Nggak usah pakai kata padahal. Kalau mau berprestasi, berprestasi aja. Berprestasi tanpa padahal. Wah hebat dia padahal perempuan, apa hubungannya? Wah hebat dia bisa sekolah di luar negeri, padahal perempuan, apa hubungannya gitu? Nggak ada urusan kita dengan perempuan. Wah hebat dia bisa ikut ini, padahal dia laki-laki, nggak ada hubungannya. Tanya dia, proses belajar dia, proses seleksi dia seperti apa. Bukan tentang dia laki-laki atau dia perempuan. Dan bekerja dengan bahagia. Tidak ada pekerjaan yang tidak akan membuat kita stres. Pasti semuanya stres. Pasti bikin kita stres, tapi ada stres yang bisa kita minimalisir, yaitu kalau kita melakukan sesuatu itu dengan bahagia. Kita suka dengan apa yang kita kerjakan, maka stresnya akan berbeda. Itu dikatakan stres karena kita tidak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, itu berbeda dengan stres ketika kita melakukan sesuatu dengan bahagia. Jadi ini kata-kata saya, silahkan berkarya tanpa tapi, bekerja dengan bahagia, dan berprestasi tanpa padahal. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Eni. Kakak Eni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya Ibu. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada peserta webinar BK Gender 2021 yang ingin menanyakan terkait materi perempuan dan teknologi. Silakan raise hand atau boleh melalui kolom chat. Baik, ada dari Universitas Cokroaminoto, Nurul Huda. Silakan untuk open mic. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Huda Siti Handayani dari Fakultas Kesehatan Universitas Cokroaminoto ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah, keberadaan perempuan di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku. Bagaimana cara perempuan tersebut dapat tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Nurul Huda. Selanjutnya ada Kak Tiara Anggun Mauladi, silakan open mic. Kedengaran?
Ya, sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator dan pemateri kita pada hari ini yang hebat dan kece-kece. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggun Muladi dari Universitas Negeri Makassar. Jadi berbicara mengenai gender itu menarik sekali ya. Tidak ada habisnya kalau kita berbicara mengenai masalah gender. Nah, Ibu juga tadi sempat menyinggung bagaimana perempuan di masyarakat, bagaimana peran mereka di masyarakat, dan bagaimana peran mereka di dalam teknologi seperti itu. Jadi saya lebih mau mungkin minta pendapat. Nah, jadi ada satu kasus yang pernah saya dapatkan dan mungkin kasus ini juga sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita tidak menyadari hal tersebut bahwa mungkin bisa saja itu termasuk dalam bukan pelecehan tapi lebih ke ketimpangan gender mungkin ya, seperti itu Ibu. Jadi kasus ini jadi saya cuma meminta pandangan Ibu bagaimana tentang perempuan yang bersikap friendly, dalam artian dia ramah kepada semua orang dan khususnya ke semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun orang-orang di sekitar kita itu menyebutnya mereka itu caper. Kamu tuh caper gitu. Kita bersikap friendly dikatakan caper. Bahkan yang paling parahnya ada yang mengatakan bahwa perempuan friendly itu beda-beda tipis dengan perempuan murahan, seperti itu. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu soal kasus-kasus yang seperti ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Tiara. Selanjutnya apakah masih ada lagi? Silakan raise hand atau melalui kolom chat. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik. Ada Piero. Oh, sepertinya salah. Bagaimana? Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan raise hand atau melalui kolom chat. Oke, kalau sudah tidak ada, kalau begitu kita langsung saja dulu serahkan ke pemateri kita, Ibu Citra, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari para peserta. Kan Ibu? Oke, saya mulai dengan Nurul Huda. Tadi Nurul Huda menanyakan gimana dengan perempuan di desa ya. Apakah mereka juga bisa berkarya dengan kondisi seperti itu? Kurang lebih gitu ya pertanyaannya. Ada di kolom chat. Agak sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi. Tadi kalau mengingat ya, quotes terakhir saya, berkarya tanpa tapi gitu. Nggak usah kita jadiin alasan. Saya pengen tapi saya di desa, saya pengen tapi saya di ini, saya pengen tapi nggak ada. Kalau kita mau berkarya, berkarya aja. Platform sekarang banyak, kita punya platform luar biasa yang disebut internet, media sosial gitu. Kita bisa bikin apa saja. Masih ingat nggak? Ini lagi hangat-hangatnya seorang anak yang suaranya mirip banget sama Nika Ardila gitu, almarhumah. Dia berasal dari sebuah daerah di daerah sana, tapi kemudian the power of internet kemudian bisa membuat dia sampai ke Jakarta, sampai kemudian ketemu sama Meli, sampai kemudian dia di post habis-habisan dan sebagainya, dan sekarang mungkin dia sudah mulai meniti karir di Jakarta. Atau cerita tentang sebuah desa yang akhirnya terangkat perekonomiannya ketika semua masyarakatnya itu, beberapa masyarakatnya menjadi YouTuber. Jadi sekali lagi yang hambatan utama itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa, gini, saya sebenarnya jarang sih menggunakan teori-teori dari para pakar atau para ahli ya. Saya lebih suka pakai teori-teori, bukan teori, quotes-quotesnya. Jadi kata Xiumin Exo, orang yang harus kita kalahkan itu adalah diri kita sendiri.
kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, maka kita bisa menghadapi dunia. Bukan mengalahkan dunia, tapi menghadapi dunia di luar sana. Kalau kita bisa menghilangkan tanpa tapi hambatan itu ada di diri kita sebenarnya. Kita bisa jadi apa saja yang kita mau. Modalnya apa? Internet, skill, literasi digital kita bagus, kita paham apa yang kita mau lakukan. Jadi buat Nurul Huda, Siti Handayani, kalau dulu mungkin wah kalau kita mau berkarya kita harus ke kota, kita harus ikut lomba itu di kota. Sekarang kan tidak, semuanya bisa kita lakukan melalui platform-platform yang kita punya. Kita bisa bikin buku, kalau kita bisa menulis, kita bisa bikin di Wattpad ya, yang terkenal. Dan sekarang Wattpad tuh malah dijadiin series loh. Yang lagi terkenal sekarang juga dari status Facebook orang gitu, kemudian dibuat dalam versi Wattpad dan sekarang jadi series gitu. Tidak ada hambatan sebenarnya. Hambatan itu adalah diri kita sendiri. Makanya saya bilang tadi, ayo kita berkarya tanpa tapi, berprestasi tanpa padahal, dan lakukan itu dengan bahagia. Kok dia bisa hebat padahal perempuan? Kok dia bisa hebat padahal tinggal di desa? Nggak ada urusannya. Mau tinggal di desa, mau tinggal di kota, sama aja. Karena akses kita sekarang sama. Kita bisa melihat apa yang terjadi di Amerika, kita bisa ngobrol sama siapapun yang ada di teman kita. Kalau kita punya teman di Mekah misalnya, yang penting udah jam bangunnya dia, hambatannya kan cuma jam aja. Jadi silakan berkarya, itu tadi, pahami skill kita apa, kompetensi kita apa, dan pastikan itu adalah hal yang kita sukai, hal yang membuat kita bahagia dan tidak melanggar hukum serta etika. Itu yang utama sih sebenarnya. Oke, saya ke pertanyaannya Tiara. Anggun. Tentang, ya itu sekali lagi tentang pola komunikasi. Friendly gitu kan. Tadi di awal saya udah cerita bagaimana apa kata Taylor Swift. Kata Taylor Swift kalau perempuan yang melakukan namanya overreact atau overreaksi. Kalau laki-laki namanya reaksi, jadi kayak biasa aja. Nah tadi kalau istilah saya ada Pak Ayah dan Bu Ayah. Playboy atau playgirl sama saja, nggak ada yang namanya playboy itu urusan perempuan atau urusan laki-laki, sama aja. Pak Ayah dan Bu Ayah itu ada ya, nyata adanya. Kemudian friendly, yang namanya komunikasi itu adalah bagaimana seseorang memaknai komunikasi kita. Jadi sekali lagi semua tergantung dari reaksi orang sekitar. Nah kita lihat saja lingkungan yang kita tempati bergaul itu. Apakah di lingkungan yang kita tempati bergaul itu biasa? Ada orang yang menurut kita sih friendly gitu, biasa aja. Tapi kan menurut orang lain belum tentu gitu. Itu satu. Nah kita coba beradaptasi dengan itu. Karena kita juga love myself, love yourself juga itu juga harus lihat-lihat. Saya selalu bilangnya gitu. Love yourself itu juga lihat-lihat. Kalau yourself itu toxic, ya hati-hati gitu kan. Ya jangan di-love juga, jangan maksain orang untuk ini saya, ini gue gitu. Terserah gue mau ngapain. Gue cinta sama diri gue. Iya, kalau kamu toxic, ya kamu merusak gitu. Jadi pastikan ketika kamu love yourself memang worth it untuk di-love. Gimana sih bahasa Indonesianya? Ketika kita mencintai diri kita, pastikan diri kita memang layak untuk dicintai gitu. Tapi kalau kita konyol, ya berubah. Tuh. Kalau kita toksik, kalau kita nggak benar, kalau kita nggak beres, kalau kita suka marah, kita baperan dan sebagainya, ya sulit kita untuk menghadapi dunia. Kalau kita menganggap seluruh dunia itu saingan kita, ya susah. Nah jadi sekali lagi coba dilihat dulu sekitar kita, apakah memang ada orang-orang yang kelakuannya kayak kita. Dan memang benar ketika perempuan itu yang melakukan itu jadinya kesannya kayak kok murahan gitu ya, kok mauan gitu. Ya nanya aja gitu kadang-kadang ya. Kalau murah memangnya ya terserah sih mau murah mau mahal, persoalan murah atau mahal itu kan tergantung mampu untuk beli atau tidak. Jadi intinya kita evaluasi diri kita dulu ya, Tiara evaluasi dulu, apakah memang saya friendly ini konsisten atau hanya ke kelompok-kelompok tertentu saja. Itu satu. Yang kedua kita lihat lingkungan kita seperti apa, apakah memang terbiasa menerima yang seperti itu. Dan yang ketiga, sekali lagi selalu berkaca, sebenarnya apa sih yang saya lakukan sampai kemudian dianggap caper, murahan, atau friendly itu tadi. Karena konsepnya kan pasti beda-beda. Oke, itu kalau dari saya.
Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat menarik, Ibu. Selanjutnya, apakah masih ada dari peserta webinar yang ingin bertanya? Silakan raise hand atau melalui kolom chat. Baik Ibu, ada di kolom chat dari Universitas Negeri Makassar atas nama Fikrul Hazana. Di masa sekarang ada banyak bahasa kasar yang beredar di semua kalangan, khususnya remaja-remaja. Biasanya yang paling banyak mengeluarkan kosakata yaitu kaum Adam, namun tak dapat dipungkiri juga bahwa banyak kaum Hawa yang mengeluarkan kata kasar itu juga. Tapi biasanya pandangan cowok ketika seorang cewek telah mengeluarkan satu kata kasar dari bibirnya, artinya dia cewek yang nggak benar. Istilahnya seperti itu, Bu. Nah, dari pandangan itu sama saja dong kalau cewek juga bilang ke kaum cowok kalau dia cowok yang nggak benar ketika berkata kasar. Nah, ini termasuk kesalahan di kesetaraan gender. Harusnya kan kalau memang pandangannya seperti itu, sebaiknya tidak usah menggunakan kata kasar. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap kasus ini dan bagaimana kita sebagai perempuan menjelaskan dan memberi pemahaman kepada laki-laki perihal kesetaraan gender, terutama di kasus ini, Bu. Baik, silakan Ibu, saya serahkan ke Ibu. Oke, siapa tadi ini? Tunggu saya cek. Fikrul Hasanah. Oke, ini kita lurusin dulu deh. Berkata kasar itu kan bagian dari etika. Etika itu nggak ada jenis kelaminnya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau another gender atau gender lainnya, ya itu punya kewajiban dan punya hak yang sama untuk berkata yang baik gitu. Jadi ini mau bilang, oh kalau perempuan, kalau laki-laki nggak boleh aja dia kasar, kalau perempuan nggak boleh kasar. Iya kata siapa? Perempuan sama laki-laki sama-sama nggak boleh kasar. Gitu aja sebenarnya. Jadi ya yang harus kita luruskan sekali lagi adalah bahwa saya dengan pandangan saya di awal, pekerjaan, pendidikan, relationship, interaksi kita itu tidak punya jenis kelamin. Apa yang tidak bisa kita lakukan sebagai perempuan itu juga sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh laki-laki gitu. Ketika laki-laki mengatakan, "Wih, kamu kok kasar gitu, itu kan cuman laki-laki aja ya." Apakah itu dia mengatakan bahwa laki-laki boleh kasar, perempuan tidak? Itu kan juga tidak. Jadi kesalahan utama kita memaknai gender itu adalah kita selalu mau bersaing dengan mereka yang berbeda gender dengan kita. Padahal sebenarnya bukan itu intinya kalau saya ya. Kalau menurut saya gender itu adalah kita saling memahami, equal itu, setara itu bukan berarti kamu bisa ngangkat batu 2, aku juga bisa ngangkat batu 2. Saya bisa pakai high heels 7 cm, kamu juga bisa pakai high heels 7 cm. Bukan itu, tapi sekali lagi kompetensinya. Nah, kompetensinya, skill-nya, status kita, tanggung jawab kita itu seperti apa. Jadi mungkin boleh disampaikan kepada temannya yang suka berkata kasar, yang kemudian mengatakan, "Kamu tuh perempuan nggak benar, karena kamu sering berkata kasar," gitu. Ya coba disampaikan, berarti kamu juga laki-laki yang nggak benar, karena kamu juga suka berkata kasar gitu. Karena logikanya adalah berkata kasar itu sesuatu yang nggak benar. Nah itu logikanya itu ada di situ, didudukin dulu di tempatnya. Jadi berkata kasar itu laki-laki sama perempuan nggak boleh. Sejak kapan bahasa kasar itu ada jenis kelaminnya gitu. Jadi itu yang coba kita lurusin dulu, kompetisinya itu ada pada diri kita sendiri. 3 poin utama tadi deh, tanpa tapi, tanpa padahal, dan kemudian kita bahagia. Kalau kita bisa mengatasi 3 itu, maka tidak ada batasan laki-laki atau perempuan lagi yang sebenarnya sering menjadi, kita merasa itu sebagai hambatan, padahal sebenarnya bukan itu. Nggak ada hambatan sama sekali kalau kita memahami bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan kompetensi kita, skill kita, saya mampu,
kurangi kompetisi, ayo kolaborasi. Itu kalau saya.